Jadi gini, memang faktanya Rasul itu pun juga tahu. Rasul Muhammad SAW itu juga tahu hal-hal yang gaib. Bahkan misalnya belum terjadi aja Nabi juga bahas tentang itu. Kaitan dengan hari kiamat pun juga Rasul bahas. Di dalam Quran ada, tapi detailnya ada dalam hadis. Kaitan surga neraka itu hal yang gaib, tapi Rasul juga sudah membahas tentang itu. Bahkan nanti tanda-tanda kiamat pun Rasul juga membahas itu semua. Nah, yang tahu cuma orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang tahu kecuali yang diridhai oleh Allah, yakni dari nabi-nabinya. Nah, kalau kita udah paham dengan ini, karena enak dukun, enak peramal, kok dipercaya ya banget. Gitu, terutama peramalkan hal yang akan terjadi itu nggak ada yang tahu kecuali Allah, itu hal yang gaib. Kecuali dukun atau biasanya dukun atau yang lain sebagainya, yang semisalnya itu paranormal atau orang pintar. Jadinya jenis orang pintar bapak, karena sing teko wong bodho. Orang pintar, kenapa dikatakan orang pintar? Karena yang datang orang bodoh, makanya dia dinamakan orang pintar kan. Ya, paranormal itu bisa jadi dia akan tahu masa lalu kita. Kok iso Pak? Mereka akan tahu masa lalu kita, bisa. Itu dari mana? Dari jin korin kita. Kan dukun-dukun seperti itu kan bisa melihat orang-orang yang melihat hal yang gaib, maksudnya kaitan dengan jin, karena dia punya perjanjian dengan jin sehingga dia bisa melihat jin, bahkan interaksi dengan jin itu. Lah kok dia bisa tahu masa lalu kita? Dari jin korin kita. Jin korin pun juga tahu apa yang terjadi. Misalnya kan dia kecelakaan yang gini toh, misalnya terus dia bocor begini misalnya, tempatnya masih kita itu CSD, wis kok iso detil ini? Kau tahu? Nah itu dari jin korin kita. Jadi seperti itu. Kalau hal yang lalu yang pernah terjadi mereka tahu, bisa. Itu dari mana? Dari jin korin kita. Karena mereka bisa interaksi ngomong dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau yang akan datang mereka nggak tahu. Jadi paranormal, orang pintar, dukun atau istilah-istilah yang lain, mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, kok sosok ya benar Pak? Kok sosok ya benar? Yaitu gini, ceritanya nanti dibuka surat Al-Jin. Nanti silahkan dibuka dalam surat Al-Jin. Disebutkan di sana bahwa jin itu ya nanti akan naik ke langit, dia akan nguping yang ada di langit sana. Allah nyampaikan nanti hari ada hal-hal yang disampaikan kepada malaikat, apa yang akan terjadi di dunia, takdir-takdir itu. Bahkan misalnya seseorang sakit nanti sembuhnya dengan ini, itu semua disampaikan di situ. Nah, ketika ada penyampaian seperti itu, jin itu nyuri dengar. Nyuri dengar, tapi dia estafet dari paling atas sampai paling bawah. Banyak itu. Estafet untuk apa? Yaitu tadi yang pertama dengar sampaikan pada bawahnya, bawahnya terus sampai setan yang paling dekat dengan dukun sampai dia nyampaikan pada dukun. Sampai dia nyampaikan pada dukun. Jadi pernah Rasulullah ditanya, kok kadang ya benar namanya. Yaitu ada kebenarannya cuma 1%. 99% itu bohong semua. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Sabda Nabi seperti itu. Kalaupun nanti faktanya ada yang sesuai dengan apa yang diomongkan oleh dukun, ya karena memang seperti itu. Kita lanjutkan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang menyangka
bintang-gemintang itu menunjukkan hal-hal yang gaib, maka telah kufurlah dia. Nah, ini paranormal dan tukang ramal itu kan lihat, wah bintang ini, gunung ini dan seterusnya. Itu omong kosong semua. Itu hal yang gaib. Kalau percaya dengan itu ya kufur. Selanjutnya, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang kepada tukang ramal atau dukun kemudian membenarkan apa-apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau udah datang gitu aja terus percaya dengan apa yang disampaikan oleh dukun, ya, dia kufur dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, yakni udah kufur, udah murtad, keluar dari Islam ini. Kenapa kok seperti itu? Karena dalam Islam nggak boleh datang kepada dukun tadi. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadis dari Zaid bin Khalid al-Jahni radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh berjamaah bersama kami, sedangkan langit masih menyisakan hujan yang turun semalaman. Setelah selesai, beliau menghadapkan wajah ke arah hadirin seraya berkata, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh pemelihara kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Dia berfirman, pagi ini ada hamba-hambaku, ada yang mukmin kepadaku dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa bi rahmatihi fadzalika mu'minun bi. Orang yang berkata hujan ini turun menyirami kita berkat karunia dari Allah, kemurahan dari Allah dan rahmatnya, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku. Wa kafirun bil kaukab, dan dia kufur dengan bintang-bintang. Dia kufur dengan bintang-bintang. Wa amma man qala binaui kada wa kada fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang bilang hujan ini nyirami kami, nyirami kita karena pengaruh bintang ini dan itu, maka dia telah kufur kepada Allah, kepadaku, dan beriman kepada bintang-bintang. Jadi seperti itu. Dulu ada orang paranormal itu meramalkan sesuatu dengan bintang-bintang. Ya sesuai dengan zamannya. Kalau zaman dulu pakai bintang, nanti ada yang pakai dengan hal-hal yang lain, raja dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang seperti itu atau yang lain sebagainya, dengan berbagai bentuknya. Intinya percaya dengan dukun atau para orang-orang yang ramal, paranormal, seperti itu dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama berkata, apabila seorang mukmin berkata hujan turun karena bintang ini dan itu, dengan maksud bahwa bintang-bintang itulah yang mengadakan dan pelaku timbulnya hujan, maka dia telah kafir dan murtad tanpa diragukan lagi. Jadi hujannya karena bintang lain misalnya, itu jelas murtad, tidak diragukan lagi. Namun apabila dia mengatakan itu dengan maksud bahwa itu hanya sebagai tanda-tandanya dan hujan akan turun dengan adanya tanda-tanda itu, sedangkan turunnya hujan
tersebut adalah oleh karena Allah, dia menciptakannya, maka dia tidak mendapatkan tidak menjadi kufur. Nah, jadi seperti itu. Kalau memang biasanya ngene warudan, tapi yang tetap yang menyebabkan hujan itu bukan ininya tadi, bukan bintangnya, tapi Allah, maka dia tidak apa-apa. Misalnya kalau zaman sekarang itu istilahnya nanti perkiraan cuaca, misalnya ya. Perkiraan cuaca pakai ilmu, pakai alat. Ya biasanya gini nih, hujan atau enggak kan bisa ketahuan kan gitu. Nah kalau cuma seperti itu maka diperbolehkan. Tapi kalau meyakini bahwa yang ngasih hujan itu adalah mendungnya tadi, atau awannya, atau bintangnya, atau yang lain sebagainya tadi bukan karena Allah, maka dia kufur murtad. Jadi di situ ada kesyirikan. Karena semua yang menurunkan hujan atas kehendak Allah. Itu yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma ciri-cirinya terus kita bilang utara hujan, nah, bisa jadi. Nah, faktanya nih mendung ini ya pengen dengan di bulu kita bulu. Selalu dan nampaknya waktu angin ya gue. Ada dewasa mendung ini panas nih. Sering bu. Nah iya gitu. Tapi kan kembali lagi, yang menurunkan hujan atau tidak itu tetap Allah. Yakini itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Sebelum dilanjutkan ada yang perlu ditanyakan? Bisa dipaham? Ada yang udah pernah datang ke dukun? Aku kurang ngerti ya. Dukun bayi pak. Hah? Dukun bayi. Dukun pijet ya, dukun bayi ya. Dukun pijet atau dukun bayi? Tanya, Iya silakan. kalau ini kadang-kadang ada yang mau punya kerja ini, nanti udahnya disilake sih seperti itu ya. Terus kita cuma ngomong, ya memang benar maksudnya terus terjadi tidak hujan, terus baru itu hujan kayak gimana? Jangan. Hal yang sekecil itu pun juga jangan. Jadi kalau zaman dulu pakai bintang, sekarang misalnya cara TC jadi ini, mana bareng jadi ini. Misalnya kita hujan, kibi, logikanya nggak masuk. Ya, yang seperti itu ya jelas nggak bisa. Jangan dipercayai dengan hal-hal yang seperti itu. Itu berarti nyerupai nyerupai dukun, hal-hal yang seperti itu ya jangan. Usahakan jangan percaya. Atau biar yang Lombok ya. Mandalika Ya, Lombok ya. Di Mandalika pawang hujan. pakai remote. Kok penanan? Di remote ini kena jodan ya. Jangankan menahan hujan. Belet puyuh nih kowe, petet rojan ora. Ngono ya, rasane angel. Jelas ada pada dirimu. Memang bisa nampak paling romane iso ya. Tapi nek rojan borong dina lho, ya bisa. Kan hal yang seperti itu jangan. Yaitu paranormal atau dukun. Dukun barangkali yang lain. Tapi faktanya nanggung menunggu apa yes. Ya itu yang harus kita hindari. Kita belajar ini untuk dihindari. Meskipun zaman sekarang masih banyak, Allah masih banyak. Bahkan ya, kampanye, bahkan pilkada dan lain sebagainya kan juga tetap main gitu ya Allah ya. Iya Pak, Bu. Itu masih di misalnya ada dua, satu dan dua, mungkin ya dukunnya ini mana ya dukunnya ya Allah ya.
Banyak sekali seperti itu. Jangankan seperti itu, nanti apa nih? Geruntulan, bal-balan, apa poli, ngono iki nanggung ngono iki ya. Ya wong ini piye. Kena kagulan, langsung mules. Ya. Ya jangan. Kita nggak boleh percaya dengan hal yang seperti itu. Itu dekat kepada kesyirikan, kekufuran, dan termasuk dosa yang besar. Selanjutnya, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yawman. Barang siapa datang kepada tukang ramal atau dukun, lalu dia mempercayai apa yang dikatakannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kau percaya? Baru ijek sholat 40 hari gak akan diterima. Pas saya disampaikan oleh guru saya tentang ini, aku ngaco. Ustazah dan yang menyampaikan perempuan. Dan dia bisa ngerti 40 hari lah diterima, rasa sholat sisa kan jelas diterima kan ini. Ya buat rasa sholat sisa ngapain? Jawabannya apa? Ternyata dalam kitab itu lanjutannya ada dalam dalam kitab Muwatta atau Nailul Autor. Di dalam kitab Nailul Autor disebutkan bahwa kalau dia sholat nggak diterima 40 hari. Sholat terus 40 hari nggak diterima. Apa meneh nek ora sholat maka dosanya double. Dosanya double nan itu. Nek sholat ora diterima, nek ora sholat berarti dosanya double. Seperti itu. Aisyah berkata, beberapa orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang para dukun. Beliau menjawab, mereka itu tidak ada apa-apanya. Para sahabat berkata lagi, wahai Rasulullah, ada kalanya mereka meramalkan sesuatu dan kemudian ternyata benar ini. Rasulullah menjawab, tilkal kalimat minal haqqi. Itu ada sesuatu yang hak. Yahtafuha minal jinni wa yakurruha fi uduni waliyihi wa yakhlituna ma'aha mi'ata kalibatin. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang benar, yang didengar oleh jin, kemudian dibisikkannya kepada walinya, yakni dukun tadi, yang mereka mencampurnya dengan 100 kedustaan. Jadi ini 100 lah, ini siji sing bener. Jadi yuk enak bener siji ini 100% saja. Tapi yang 99 itu bohong. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata hadisnya ada di sini. Sebelumnya sudah saya sampaikan kaitan dengan ini. Nanti lebih jelasnya belajar surat Al-Jin, bahasa tentang jin ini. Bahkan jin itu senang loh dengerin Quran. Tapi manusia wong ngakunya Muslim dengerin Quran panas ya. Jin senang dengerin Quran. Nanti baca surat Al-Jin itu ada. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Nah, jadi katakanlah bahwa Nabi itu katakan kepada Nabi bahwa ada sekelompok jin yang dengerin Quran dan dia bilang jinnya tadi, wah ini Qur'anan ajaba, ini bacaan yang menakjubkan. Kalau Quran aja takjub lagi dengan jin ini. Menungso panasan lah, nggak senengnya dengerin musik, kan gitu. Alhamdulillah. Nanti baca surat Al-Jin itu ada. Masih dari Aisyah, Rasulullah SAW pernah bersabda, innal malaikata tanzilu fil anani, wa huwa sahab, wa huwa sahabu, wa tadkurul amra qudiya fis samai,
Fatastariku asyayatin sam'a fatasma'uhu fatuhihi ilal kuhani fayagdibuna ma'aha mi'ata kalbah min indi anfusihim. Para malaikat turun ke awan, kemudian mereka membicarakan sesuatu perkara yang telah ditetapkan di atas langit. Setan mencuri dengar pembicaraan itu, kemudian dia membisikkannya ke telinga dukun-dukun itu. Lalu para dukun itu menambahkan padanya 100 kebohongan dari dirinya. Jadi seperti itu. Ceritanya sama seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Qubaisah bin Abu Muharik berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarku minal jibati. Iyafah, tiarah dan tar itu termasuk perbuatan sihir. Maksud iyafah adalah meramal nasib dengan membuat garis-garis di tanah. Tiarah adalah meramal nasib dengan gerak-gerik burung. Sedangkan tar adalah menggertak burung supaya terbang kemudian dilihat. Jika terbangnya arah kanan maka itu pertanda baik. Jika terbangnya ke arah kiri maka itu pertanda buruk. Nah, itu termasuk sihir. Nah, nanti masuk di sini juga yang sering terjadi perjalanan adalah banyak ulo ireng lewat apa kucing ireng nyabrang balik ya Allah ya. Kok percaya orang ngomong ini atau garis meramal nasib. Nggak boleh. Atau lihat burungnya nanti seperti apa. Biasanya nenek burung gagak hitam bukan yang mati gitu. Dari ini. Bu, kata. Burung apa ya? Buah orang mati. Burung wong. Bu nenek apa sih? Kupu-kupu. Nenek tahu. Iya sambungannya dia nanti. Intinya hal-hal yang seperti itu semua masuk sihir, semua masuk perdukunan, ini haram semuanya. Ada yang boleh tanyakan? Ini Ustaz. Silakan. Kalau ada kepercayaan nih, umpamanya menabrak kucing, gitu katanya nanti terus kecelakaan. Nah itu kadang-kadang juga terjadi. Itu bagaimana? Ya, karena dia apa tuh? Sugesti dia kok nabrak kan itu sebenarnya dia disugesti dengan hal yang buruk akan terjadi. Kan semua itu tergantung sugesti toh. Jadi kaitan dengan sihir, dukun itu mainnya main sugesti. Itu yang perlu diperhatikan. Bahkan dokter pun kan dia ngomong. Berapa banyak orang ini ketemu dokternya semari begini. Lu mau obat sama mari kan. Sok-sok ngono kuwi. Sugestine aku kudu dokter. Kok nak mari tenan ngarepe mari. Itu sering terjadi karena sugestinya nek ketemu dokternya mari ngono. Jadi itu sering terjadi. Makanya kaitan dengan sugesti ini kita jangan dipermainkan dengan hal yang tidak ada ilmunya. Karena itu tadi penglihatan, pendengaran dan hati kita, ilmu kita semua dimintai pertanggungjawaban itu. Kalau memang ada ilmunya silakan jalan ke dokter mungkin ingin lagi kok obatnya ini kok mari insyaallah. Nah misalnya seperti itu ada ilmunya silakan, itu ada uji cobanya ada. Tapi kalau waton, aduh jangan. Jadi jangan taruh sugesti dengan hal-hal yang seperti itu.
Makanya pikiran kita itu harus lurus. Kita belajar ini supaya apa? Sesuai dengan syariat. Itu pasti banyak sekali nanti di apa namanya ada di sekitar kita. Sosok nenek kaya pertama duitnya kayak gitu. Dagang ya ono ya. Duitnya tinggi saja. Oke, apa mas? Kita maris nih ya Allah ya Allah. Kaitannya apa gorang dia? Kok ya percaya kok? Kita lanjutkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man iktabasa ilman minan nujumi iktabasa syu'batan minasyirki zada ma zada." Barang siapa mempelajari satu cabang ilmu nujum, maka dia telah mempelajari satu cabang ilmu sihir, dan itu bertambah dengan bertambahnya apa yang dipelajarinya. Ini siji berarti tambah siji sihir, nanti tambah lagi berarti tambah sihir lagi yang lain. Jangan berkaitan dengan sihir, dukun. Nah, itu kita tidak boleh mempelajarinya. Ali bin Abi Thalib berkata, dukun itu adalah tukang sihir, dan tukang sihir itu adalah seorang yang kafir. Sholat pak, sholat kalau kali bu, sosok dukun ya sholat. Bisa jadi dukun itu ya di pondok, alhamdulillah. Nggak percaya tak? Dukun di pondok ya bisa. Banyak. Maka kita jangan, maka dia kafir. Ali bin Abi Thalib bilang seperti itu. Cukup selesai pembahasan tentang dukun, sihir, dan tukang ramal. Kalau dukun-tukang nyembuhkan itu gimana? Dukun bayi atau dukun pijet, Orang sakit itu datang ke itu. Nah, ya itu yang bermasalah di situ. Sakit datang ke situ, kok butuh sugih ya datang ke situ kan ngono ya. Bahkan boleh barang hilang ya rono enak ngelihat. Ada orang-orang sekitar kita seperti itu. Barangku hilang, aku njaluk barangku bali. Bayarnya larang. Daripada pembayar kok tuku nih, aku kamu jadi sing barangku. Ya tetep oleh. Bayar ya bayar. Ya. Terus bayarnya larang. Daripada gue balik ke mau, mending tuku meneh jane ya. Tapi kalau dia wis bacot seneng karo kuwi ngapain? Misalnya motor saya hilang di sini, ciri-cirinya ini. Teko orang. Ini, nggak boleh ketemu, balik tenan ya. Ada seperti itu. Atau apa namanya sakit tak sembuh ya. Atau apa lagi? Cari hati baik sebenarnya saya baru kemarin Desember kemarin bulan kemarin saya itu malam tanggal 1 itu kan saya ngisi takoni malam tahun baru di mana Pak, ngisi lah betul waktu itu saya ngisi. Nah teman saya kan dia habis nikah ke anaknya, nah gitu. Nah dia ngomong gini, alhamdulillah kan dia juga keluarga, alhamdulillah dia ketua MGMC PAI Sukarjo. Dia bilang gini, bahkan waktu itu dia bikin acara pas tanggal selawi Desember. Lah kok kuwi pokoknya tanggal 8 ngomong kata kok ngono to wis. Kan ngono mikire enggak usah susah-susah. Bahkan dia bilang, alhamdulillah akhir-akhir ini itu wong wis ra gagas hari baik tanggal baik untuk nikah atau apa. Wis pokoknya tanggal 8 digawe udah wis.
Betul. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Sebenarnya kita sebagai yang menyampaikan Islam, ora usah bahas ngono kuwi. Kok wong narang boleh pengen ngerti ngono kuwi. Jadi kita sebagai ustaz, sebagai guru agama, wis sampai nang Qur'ane, hadise, wis wong-wong akan mempelajari, mendengarkan omongan yang kita omongkan. Kok nek wis dadak bahas hari baik, dadak tanggal baik, dadak ngono iki wong dadi kepo, aku piye wetonku apa, pasanganku apa. Nah, wis ngono kuwi. Lah kenapa kok sekarang udah enggak butuh seperti itu? Karena kita udah jarang sekali orang bahas itu. Akhirnya pokoknya tanggal 8 digawe ngono tok wis. Jadi seperti itu. Sebenarnya kita nggak perlu bahas hal-hal yang seperti itu. Mungkin dulu mungkin ketika kita masih ngaku muda, saya jadi ngaku muda ini. Misalnya seperti itu, mungkin masih banyak seperti itu. Kalau zaman sekarang udah, kita nggak perlu bahas banyak-banyak kaitan dengan itu dengan orang-orang sekitar kita. Udah mulai tanggal 8 langsung digawe barang. Semua hari baik. Kok bulan Muharram oleh digawe diapusi dengan karo keraton. Kenapa? Karena bulan Muharram ini sing digawe oleh wong keraton. Jadi ini menurut asal usulnya ngono, makanya akhirnya yang digawe oleh bulan Muharram. Ya Allah, sampai ada seperti itu. Cukup barangkali yang lain. Kalau sulap itu termasuk sihir nggak? Kalau sulap itu kalau cuma sekedar trik maka ya nggak apa-apa. Terambilan tangan. Kalau cuma sekedar trik itu aja. Misalnya enek aneh, enek triknya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ada unsur jinnya, unsur dukunnya itu nggak boleh. Apalagi sing jelas enek jine reok ponorogo ngono ki wis jelas. Ya mungkin mangan beling. Secara logika kan nggak mungkin. Dan itu pasti ada jinnya. Begitu pula enek amane. Ngarepe lho, reoke lho, kan gede kan. Sebesar itu diangkat mau siji tok nanggo tok ya. Angkat ya. Aku ora tau delok asline kok. Aku delok nonton video hebat nih. Nah, kalau seperti itu jelas ada jinnya, pasti dibantu. Wis sahebat-hebate wong ya kan mungkin. Mangan beling ora mungkin. Nek gor apa jenenge minyak pet tadi mulai lah gampang ya iso tak tiru nih. Nek gede sulut nek lah bisa ditiru nih. Nek makan beling apa nggawa reoke kae begitu besarnya itu enggak mungkin kuat. Itu pasti ada jinnya. Kalau guru saya dulu bilang nih ngono gitu. Maca Fatihah ayat kursi itu mesti mencerang. Jadi ini pasti dia mencerni kita jadi ini mungkin. Jadi ini wong sing wis nyoba. Nek aku belum pernah nyoba sebenarnya. Ora ngerti ya. Terus gak ngelaki digondol kaya ngono ora penting. Nah itu ada orang yang pernah wis ngaji terus kan tahu itu jelas ada jinnya. Wis dibaca kayak maca Fatihah, maca ayat kursi, langsung dipencerengi. Ya Allah. Jelas ada jinnya. Ya, kalau cuma trik saja nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau ada jinnya maka itu tidak diperkenankan. Ya, sulapnya jadi berlatihan ngapusi ya. Latihan ngapusi jadi. Cukup, barangkali yang lain. Bahkan saya pernah diceritain sendiri. Bapak dari teman saya, teman ngajar, teman guru ini. Waktu ujian biasa mau coba ujian baru jagongan gurunya.
cerita. Bapaknya dulu ya boleh ngomong keh, boleh ngomong keh. Itu udah tua umur 80-an. Wijik ngangkati es batok, es balon. Wijik kuat. Nek wong umur semono wis serangkin lah. Wis kudune wis legrek. Itu masih kuat. Kerjane ngono kuwi. Nah, dia sama anaknya, biasanya sama anaknya. Pas misalnya dari bapakmu mana? Di belakang ada makan es. Ya wis kok ini. Terus bapaknya mau melanjutkan anaknya. Ya semono kuwi. Kerjane ngono kuwi. Jadi wong pinter gitu. Ora disembuhkan, mulai barang hilang dan seterusnya. Ya kembali lagi kalau dukun seperti itu, biasanya ada jinnya, dia akan ada apa namanya bukti pengabdian dia dengan jin apa itu kan seperti itu. Sampai akhirnya kadang juga masuk pada badannya dan seterusnya kan sampai seperti itu. Nah, ketika meninggal susah pasti. Itu bisa jadi di rumah sakit berbulan-bulan orang mati orang urip biasanya kita tahu. Nah, kenapa kalau seperti itu? Jin waktu itu aslinya rohon ya serang kuat. Sering terjadi seperti itu. Badan pasti kurus seperti itu. Susah kalau punya ilmu seperti itu, meninggalnya susah. Alhamdulillah minsyaitan. Tapi secara logis gini aja. Para dukun itu jarene iso ndadekke wong sugih, penglaris. Gere wong iso ngono ku dhewe mbok dadi wong sugih dhewe ngapain dia ngandani wong apa kaya dadi sugih. Faktanya dia enggak sugih kan ngono. Kalau memang benar ya. Kayak guru saya dulu bilang gitu. Kalau memang benar dia itu bisa bikin orang lain kaya, lah mbok dadi kaya dhewe sugih wae ngapain terus bagi-bagi duit ngono wae. Kenapa harus Kenapa harus bekerja dengan hal yang seperti itu? Faktanya banyak dukun yang nggak kaya kan gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Nanti kaitan dengan ini pun juga disebutkan dalam surat Al-Falaq. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan kami berlindung dari orang-orang yang niup di buhul-buhul. Nah dukun, ini ikut tafsir, saya ngomong tafsir itu berarti ngomong tafsir. Kenapa di situ disebutkan nafasat yang niup di buhul-buhul? Kok perempuan bukan laki-laki? Karena kebanyakan dukun perempuan jari ini ngono. Jari ini tapi faktanya bu. Aku masanya datang tekan yang dukun. Aku belum mau kitab-kitab gue. Baca tafsir disebutkan kenapa kok nafasat itu perempuan, karena kebanyakan yang seperti itu adalah perempuan. Meskipun yang laki juga ada. Buktinya Mbak Rara sini Mandalika ya itu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.